Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Sekarang penutupnya sahabat lama saya, Profesor Salim Said. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Dan seperti biasa saya mengucapkan selamat pagi di bagian timur Indonesia. Ini karena kita negara besar, kita bisa mengucapkan selamat malam masih di Indonesia. Beberapa menit lagi ya. Dan selamat pagi kepada saudara-saudara kita di Indonesia bagian timur. Seperti biasa saya harus membuat beberapa statement supaya memperjelas. Pertama, Anda harus tahu semua, Anda di sini maupun yang di rumah, saya bukan ahli hukum. Mungkin satu-satunya di sini yang bukan ahli hukum, kecuali saudara-saudara saya yang aktivis politik di partai. Karena saya bukan ahli hukum, saya beruntung diundang Bung Karni malam ini. Kalau saya tidak datang, saya bisa nonton di rumah, tapi saya pasti sudah tidur. Jadi karena datang di sini saya terpaksa menunggu, mendengar, dan seperti biasa saya bangga sebagai bangsa Indonesia karena orang-orang ini pada umumnya lebih muda dari saya dan pinter-pinter. Jadi setiap saya datang, saya ketemu orang-orang pinter. Ya bahwa kita tidak selalu sepakat itu tidak apa-apa, tapi mereka pinter-pinter, seru debatnya. Terima kasih saya diundang. Oke, yang kedua, catatan kedua yang mau saya katakan, meskipun dari dulu saya tidak pernah galak, tapi sekarang saya bilang, saya makin lama memang makin tidak galak. Ada penjelasannya. Pertama, sebagian peranan saya diambil alih oleh adik saya, sahabat saya, saudara Rocky Gerung. Jadi itu ada hikmahnya. Karena saya makin tua, makin bijaksana dan makin takut. Kalau saya salah ngomong, berurusan dengan pengadilan, akan lebih berat saya di penjara karena saya orang tua. Kalau Rocky Gerung itu masih muda, jadi nggak apa-apa dia. Loh, waktu saya muda, saya juga galak sama seperti apa namanya, Rocky waktu dia masih anak-anak. Saya galak juga lewat radio. Waktu itu nggak pakai TV, melawan Orde Lama. Gara-gara itu sekolah saya hilang 5 tahun. Jadi pindah fakultas. Sebab sebagai bekas pejuang tidak dipecat, dipindahin, tidak drop out. Kalau sekarang kan drop out. Dulu saya nggak drop out karena bekas. Yang mau saya katakan sebenarnya sudah dikatakan oleh semua orang dengan cara lebih baik dari saya. Sebagai ilmuwan politik, saya cuma ingin mengatakan saya tidak bisa bicara hukum, itu Anda sudah tahu semua. Tetapi yang saya amati, apa dampak politik daripada suasana hukum yang ada sekarang. Itu topik-topik itu sudah dibicarakan oleh Andi Hamzah, sudah dibicarakan, saudara Said Didu membicarakan, saudara siapa? Saudara Ganjar, saudara, sudah tua suka lupa, sahabat saya, Margarito Kamis, oke. Jadi saya cuma ingin memberikan tekanan-tekanan saja sebagai ilmuwan politik. Apa yang mau saya katakan? Saya mendapat kesan sangat kuat, ada keluhan dalam masyarakat bahwa pemerintah memanfaatkan hukum untuk kepentingan keuntungan pemerintah. Apa itu betul? Saya tidak tahu, saya bukan ahli hukum. Yang saya tahu ada keluhan itu. Dan apa arti keluhan itu? Itu juga sudah dikatakan oleh saudara Said Didu tadi. Kalau pemerintah tidak hati-hati mengelola hukum, itu akibatnya banyak. Salah satu tadi, dengan contoh yang kita sudah tahu,
bahwa Bapak Presiden itu pernah menandatangani surat yang dicabut itu awal-awal karena beliau merasa tidak tahu apa yang ditandatangani. Kalau saya tidak salah ingatannya seperti itu. Kemudian yang menarik lagi adalah soal jabatan. Setahu saya, inside information, tadinya yang sangat kuat akan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat itu adalah Jenderal Doni Monardo. Dia satu dari beberapa jenderal Indonesia yang melewati jabatan bintang 2 beberapa kali. Dia panglima di komandan pengawal presiden pas pampres itu mayor jenderal, Kopassus mayor jenderal, panglima di Ambon mayor jenderal, panglima di Bandung Siliwangi mayor jenderal. Jadi dia dianggap pantas menjadi KSAD. Ceritanya bukan itu. Dia tidak diangkat menjadi KSAD, itu prerogatif presiden. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan saya tidak salah menggunakan kata prerogatif. Oke. Tapi presiden rupanya sayang pada Doni, tenaganya hebat. Dia mencoba mengatasi persoalan Ciliwung. Jadi nggak dibuang begitu saja. Apalagi dia sebagai jenderal masih aktif. Jadi dimanfaatkan menjadi apa namanya itu? BNPB. BNPB apa BNPT? Ya. BNPB kata dia. Oke. Nah, persoalannya itu jabatan tidak boleh untuk sudah mau dilantik, undangannya udah beredar. Jabatan itu tidak boleh atau tidak untuk diduduki oleh jenderal aktif. Baru kemudian ketahuan, loh ini nggak bisa nih. Lalu diubah aturan mainnya atau tempatnya. Jadi tadinya tidak di bawah Kemenko Polhukam, lalu dipindahkan ke sana yang memungkinkan Jenderal Bintang 3 Doni itu boleh duduk di situ. Nah tadi ini sudah dikritik oleh Pak Said Didu. Ini menunjukkan kok kita kerja tidak rapi gitu loh. Presiden itu saya selalu ingat di Amerika. Ketika Reagan dilantik umurnya 70. Ribut, orang tua. Ada yang menjawab. Anda harus tahu di Amerika itu orang yang kesehatannya paling dijaga adalah Presiden Amerika. Orang yang most powerful person in the world. Sitting in the most powerful office in the world. Oke? Nah saya mau bilang sebenarnya itu tidak usah terjadi. Karena Pak Jokowi itu presiden yang kekuasaannya besar, kuat. Sehingga beliau bisa menggerakkan segala macam penasehat di sekitarnya. Sehingga tidak terjadi kejadian seperti nasib yang menyangkut nasib Doni itu yang sudah diundang orang untuk dilantik. Nggak jadi, ditunda. Nah kasus lain tadi sudah diceritakan juga oleh Pak Said Didu. Kalau nggak salah soal tadi sudah disebut juga soal Basir itu. Sudah ya? Nah soal Basir itu juga menarik. Pak Jokowi saya selalu bilang, Anda udah bosan dengar. Saya bilang Pak Jokowi itu orang baik. Orang belas kasihan bagus. Dia ingin membebaskan Basir. Alasan kesehatan udah tua gitu ya. Sudah diumumkan nih, cerita itu sudah keluar ke publik. Apa yang terjadi? Orang-orang di sekitar Pak Jokowi yang tahu aturan hukum mengatakan no. Itu nggak boleh. Tidak boleh begitu saja, harus ada proses. Dan ternyata proses itu belum dijalankan, jadi harus dijalankan dulu. Yang menarik, yang menegur itu di depan publik. Itu anak buahnya presiden, Menko Polhukam. Dan mengatakan nggak boleh atau jangan gerusa-gerusu. Kata-kata itu kan sebenarnya kurang baik diucapkan oleh bawahan, menteri itu bawahan presiden, kepada atasan. Kenapa itu terjadi? Karena tidak rapi mengurus itu sehingga harus diingatkan oleh bawahannya. Hal-hal seperti ini, ada lagi satu yang menarik yang belum diperhatikan orang. Ini cerita tentang menjadikan perwira-perwira yang tidak punya tempat, tidak punya jabatan, menganggur. Anda tahu, di MBAD Angkatan Darat itu ada lantai 8.
Di lantai 8 itu ada banyak kolonel, ada banyak jenderal yang tidak ada jabatan. Nah, ini mau diatasi dengan memberikan kepada orang ini kedudukan atau jabatan di lembaga sipil. Nah, ini kan jadi soal dengan undang-undang TNI. Oke? Nah, saya tidak tahu bagaimana prosesnya sekarang, dan pada dasarnya itu bertentangan dengan dui fungsi yang sudah dideklar, diperkuat pula dengan undang-undang TNI. Oke? Kalau ini diterus-teruskan ada masalah hukum. Di samping melanggar usaha TNI yang telah mempelopori menghapuskan dui fungsi. Itu kurang diperhatikan orang, tapi ini menarik. Indonesia itu, tentara itu masuk kepada politik legal lewat ketetapan presiden tahun 98 yang menjadikan tentara, polisi, dan aparat bersenjata menjadi salah satu angkatan di dalam Golkar. Ya, dengan cara demikian maka tentara 68 kali 98 saya keliru. 98 kan udah mau reformasi. Aduh, sorry. 58. Itu tanda saya profesor, sudah kacau. Oke. Nah, kemudian Rapim TNI, Rapim Abrita tahun 2000 bulan April memutuskan meninggalkan dui fungsi. Jadi yang mempelopori meninggalkan dui fungsi itu bukan DPR, MPR, itu tentara sendiri. Kalau yang membawa masuk ke politik itu Bung Karno. Ini suka kacau orang. Dikacaukan dengan pidato jalan tengah di Magelang bulan November tahun 58. Dies Natalis Akademi Militer Nasional Indonesia pertama, itu angkatannya almarhum Edi Sudrajat waktu itu. Oke, nah kalau ini dimasukkan tentara aktif ke dalam jabatan sipil, maka itulah persoalan yang akan timbul. Tapi kenapa itu terjadi? Kenapa ada kebutuhan mempekerjakan? Itu karena ya tadi banyak orang nggak ada jabatan. Kenapa tidak ada jabatan? Salah satu penjelasannya adalah akibat dui fungsi itu tadi. Dulu tentara itu bisa macam-macam. Dari lurah bisa jadi sampai presiden, menteri, duta besar, gubernur, segala macam. Artinya banyak lowongan bagi tentara di jabatan sipil. Sekarang sudah tidak bisa lagi. Kecuali kalau mereka alih jabatan, alih status. Jadi mereka berhenti jadi tentara, dipekerjakan di jabatan-jabatan sipil. Banyak yang seperti itu. Oke. Persoalannya sekarang ini, kenapa itu tidak mudah? Selain beberapa orang perwira tidak terlalu bersemangat. Tidak bersemangat karena ini pensiun mereka itu rendah sekali. Kalau pensiunannya rendah, ada jabatan seperti dulu ada renumerasi, nggak ada soal. Tapi kalau dia pensiun dan tidak ada jabatan, ya kalau tidak jadi komisaris perusahaan, dan itu juga terbatas, mereka nggak dapat apa-apa. Bagaimana mereka hidup? Jadi menurut saya, seandainya saya itu penasehat presiden atau sahabatnya penasehat presiden, saya ingin sarankan yang harus difikirkan dengan tidak terlalu berat risiko melanggar aturan. Perbaiki pensiunan itu. Jenderal kita itu rendah sekali pensiunnya. Jadi mereka itu kemana-mana kalau pensiun, ya harus berkebun, harus jadi komisaris, ya terbatas jabatan itu. Atau masuk partai atau berkumpul mendukung salah satu calon presiden. Karena that's the only game available for them. Begitu. Jadi itu saya kira menyangkut hukum yang perlu difikirkan supaya ada rasa aman para jenderal, para kolonel kita yang tidak mendapat jabatan dan tidak bisa begitu saja dipensiunkan. Kalau di Amerika ini contoh lagi, untuk menunjukkan saya tahu dikit tentang Amerika. Di Amerika itu tentara kalau sudah tidak punya hari depan, ada lembaga yang memberitahu dia,
Anda tidak bisa jadi jenderal. Sampai kolonel, you better find a second career. Mereka senang. Gaji mereka, pensiun mereka besar. Nah, itu tidak bisa kita lakukan. Jadi Panglima TNI tidak bisa membujuk kolonel jenderal itu untuk udah deh sampean pensiun aja deh, nggak ada jabatan lagi, nggak bisa, karena tidak ada jaminan penghasilan mereka setelah pensiun. Nah, yang bisa dilakukan oleh Panglima TNI, mudah-mudahan jam sekian beliau belum tidur dan mendengarkan, mengatur supaya rekrutmen itu dibikin yang dianalisa dengan baik. Jangan merekrut terlalu banyak taruna yang semuanya nanti akan naik. Sebab tentara itu pangkat tertinggi kan kolonel. Kalau di atas kolonel itu pengangkatan politik. Sampai kolonel. Kalau terlalu banyak kolonel direkrut tanpa dihitung berapa kolonel yang kita perlukan, ya kita akan terus mengalami persoalan seperti ini. Begitu kira-kira. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mengomentari yang lain saya nggak tahu, saya bukan ahli hukum. Saya belajar aja dari mereka. Pemirsa, kembali ke judul kita tadi, Potret Hukum 2019. Mungkin dari semua diskusi, saya hanya mau kasih ilustrasi. Suatu hari di suatu sel penjara di Italia, ada secari kertas ditempel oleh salah seorang narapidana. Kertas tersebut berbunyi, tulisan di kertas tersebut, tidak semua yang di balik terali ini adalah penjahat, dan tidak semua orang yang di luar terali ini adalah orang baik. Narapidana anonim, tidak bernama. Pemirsa, kami diskusikan, Anda simpulkan. Kita ketemu LC yang akan datang.